Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi beberapa pertanyaan yang diajukan pada channel YouTube saya terkait dengan bagaimana cara mendaftar KIP kuliah. Nah, pada kesempatan ini saya akan tunjukkan bagaimana cara mendaftarnya. Jadi pertama kita masuk dulu ke website KIP kuliah, yaitu kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Oke, pada halaman ini di sini sudah ada beberapa informasi. Untuk panduannya kita bisa klik bagian sini. Jadi di halaman ini ada bagian informasi, kemudian ada untuk pendaftaran, lalu jadwal KIP kuliah itu sendiri. Ini bisa dilihat jadwalnya untuk kategori atau kegiatan SNMPTN itu dibuka tanggal berapa sampai ditutup tanggal berapa, itu sudah terlihat di sini. Lalu untuk pengumuman juga di sini sudah ada beberapa pengumuman, bisa dibaca-baca. Kemudian ini ada perguruan tinggi yang menyediakan KIP kuliah. Jadi sebelum mendaftar pastikan bahwa kampus yang dituju itu sudah terdaftar di website ini. Misalkan saya mau cari misalnya Universitas Hairun, ya, saya cari seperti Hairun. Nanti terlihat semua beberapa prodi atau jurusan yang diakomodir KIP-nya oleh Universitas Hairun, gitu ya. Nah, di bagian panduan sini juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang umum yang sering diajukan. Di sini juga sudah ada jawabannya. Misalkan saja apa itu KIP kuliah, ya, itu bisa dibaca di sini. Kemudian jadwal KIP kuliah juga bisa bisa dilihat di sini. Kemudian kapan pengumuman penerimaan KIP, ini juga terlihat di sini. Kemudian masalah-masalah seperti ini tidak terdaftar, di sini juga sudah ada jawabannya, dan seterusnya. Apa saja syarat untuk KIP kuliah juga sudah ada di sini. Kemudian untuk di sini juga disediakan panduannya dalam bentuk PDF, ini kalau di-download. Nah, di sini terlihat panduan pendaftaran KIP kuliah. Jadi sebaiknya baca terlebih dahulu syarat dan ketentuannya, agar supaya ketika kita memang merasa bahwa masuk dalam kategori itu, kita bisa mengajukan KIP kuliah. Seperti ini misalnya syaratnya untuk KIP kuliah itu yang pertama merupakan siswa SMA, ya. Jadi yang sementara sudah kuliah semester 1, semester 2 tidak bisa mengajukan KIP kuliah di sini. Jadi syarat pertama harus siswa SMA, SMK atau sederajat. Lalu lulusannya di tahun berjalan atau lulusan 2 tahun sebelumnya. Jadi diakomodir 3 tahun, gitu ya, 3 tahun terakhir. Kemudian syarat berikutnya harus memiliki potensi akademik yang baik, nilai. Kemudian selain potensi akademik juga harus ada keterbatasan ekonomi, karena KIP kuliah ini merupakan bantuan kuliah untuk kategori yang tidak mampu. Berikutnya untuk yang ini syarat yang ketiga adalah sudah lulus seleksi, baik seleksi SNMPTN, SBMPTN maupun seleksi mandiri. Lalu ini juga ada syaratnya, syarat penerima KIP. Yang pertama, dia merupakan penerima bantuan KIP pada saat SMA, juga keluarga PKH, kemudian atau keluarga KKS, kemudian mahasiswa dari panti asuhan. Ini nanti harus dibuktikan semuanya. Kemudian mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam kategori DTKS. Jika tidak memiliki kelima syarat ini, maka calon penerima masih bisa mengajukan KIP kuliah dengan kriteria bahwa
memiliki surat keterangan penghasilan orang tua paling banyak 4 juta per bulan. Paling banyak 4 juta per bulan. Jadi jika memang keluarganya tidak masuk dalam kategori poin 1 sampai poin 5, maka paling tidak punya penghasilan orang tua paling maksimal 4 juta. Atau pendapatan kotor gabungan orang tua dan wali dibagi dengan jumlah keluarga. Jadi pendapatan kotor orang tua dan wali kemudian dibagi dengan jumlah keluarga, harus dipastikan bahwa tidak lebih dari 750.000. Lalu di sini ada keunggulan-keunggulannya. Di sini juga ada ketentuan jangka waktu pembiayaan. Jika sarjana, pembiayaannya 8 semester dan seterusnya, tinggal dibaca saja. Lalu untuk pendaftaran KIP. Nah, pendaftaran KIP kuliah yang pertama adalah masuk ke websitenya, kemudian di bagian sini klik daftar atau masuk. Lalu kemudian di sini kalau sudah mendaftar maka sudah langsung bisa login, atau yang belum mendaftar bisa klik daftar baru. Nah, di bagian sini diminta untuk memasukkan nomor induk kependudukan. Ini biasanya ada di NIK, ada di KTP atau di KK keluarga. Lalu NISN, nomor induk siswa. Lalu yang terakhir nomor induk sekolah nasional atau NPSN. Kemudian email juga, email yang aktif, karena nanti setelah pendaftaran itu ada informasi terkait dengan terkait dengan nomor pendaftaran dan kode akses akan dikirim ke email. Nah, jadi setelah mendaftar seperti petunjuk di sini, setelah mendaftar nanti akan diverifikasi datanya. Verifikasi datanya jika memang jadi setelah mendaftar nanti akan dikirimkan kode dan nomor pendaftaran. Oke. Kemudian jadi setelah isi lalu klik proses selanjutnya. Berikutnya untuk tahapan pendaftaran ini sudah dijelaskan juga di sini. Ini alur pendaftaran ya, alur pendaftaran. Jadi pertama-tama siswa login ke kipkuliah.kemdikbud.go.id, lalu masukkan NIK dan NISN serta NPSN dan lalu alamat email tadi. Nanti akan diverifikasi atau divalidasi. Yang pertama akan divalidasi oleh Kemdikbud, yang divalidasi itu adalah NISN serta NPSN. Lalu yang kedua akan divalidasi oleh Kemensos terkait dengan bantuan-bantuan pada saat masih SMA. Nanti divalidasi datanya. Nah, setelah divalidasi nanti akan dikirimkan, jika memang terpenuhi validasinya lolos, maka siswa akan dikirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke emailnya. Selanjutnya siswa dapat menyelesaikan proses pendaftaran. Jadi setelah mendapatkan nomor pendaftaran dan kode akses, maka selanjutnya adalah tahap login. Jadi masukkan nomor pendaftaran, kode akses, lalu klik masuk. Selanjutnya setelah masuk nanti akan banyak data yang harus di update ya. Ini contoh data-data apa saja yang perlu diupdate. Jadi setelah login tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sini ada status. Nah, status DTKS ini status walaupun tidak terdata tidak ada masalah. Kalau belum terdata maka nanti aset, rumah dan ekonomi harus diisi secara manual. Namun jika sudah terdata maka untuk kategori untuk bagian ekonomi, rumah, aset itu sudah otomatis terisi. Nah, di tahap ini calon penerima KIP kuliah itu harus memperbaharui datanya, mulai dari biodata, kemudian keluarga, ekonominya, lalu rumah, aset, prestasi jika ada, kemudian rencana, seleksi dan seterusnya sampai cetak formulir. Jadi selesaikan tahap ini semuanya, isi apa yang diminta, lalu klik simpan. Di bagian atas ini ada tulisan perbaharui biodata. Nanti di bagian sini juga ada tambahan-tambahan lain. Jadi silakan dilengkapi sampai pada proses cetak formulir. Oke. Setelah cetak formulir,
setelah panitia setelah selesaikan proses pendaftaran, nantinya jadi setelah kita cetak formulir itu bukan berarti kita sudah otomatis diterima sebagai KIP ya, peserta KIP. Itu baru menjadi calon peserta KIP, nanti akan diseleksi lagi. Oke, jadi akan diseleksi oleh perguruan tinggi. Jadi akan diseleksi oleh perguruan tinggi tempat kita mendaftar. Nanti jika diterima oleh perguruan tinggi, nanti di perguruan tinggi kemudian verifikasi lagi. Jadi perguruan tinggi yang memverifikasi. Jika memang perguruan tinggi merasa bahwa dapat masuk kategori penerima KIP, maka perguruan tinggi yang akan mengusulkan ke Dikbud, sehingga nanti akan ada finalnya, pengumuman final peserta itu menerima KIP atau tidak itu dari perguruan tinggi. Itu biasanya setelah seleksi masuk selesai, kemudian nanti akan diumumkan setelahnya. Mungkin itu saja penjelasannya terkait dengan bagaimana cara mendaftar KIP kuliah. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.